Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Sujai, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga. Nomor induk mahasiswa 2240 41 01642. Saya guru MTS Almanar di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, hari Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan tahun 2022 dengan mengambil tema dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pembelajaran di kelas 7. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya akan lebih baik pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, mungkin sebagian dari kalian merasa bahwa hidup di masa kini lebih mudah jika dibandingkan dengan masa lalu, saat sebelum dan di awal kemerdekaan. Namun, tidak ada salahnya jika semangat perjuangan di masa lalu tetap dikobarkan di masa sekarang. Salah satunya cara bisa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya saya absen dahulu, nggih. Nomor 1. Alhamdulillah lengkap semua ya, alias di anak usaha. Pada pagi hari ini adalah tadi sudah siap ya, yaitu dakwah Nabi di Madinah. Tapi sebelum saya lanjut, saya telaah pelajaran minggu yang lalu. Apa minggu yang lalu pelajarannya? Alhamdulillah masih hafal dakwah Nabi di Makkah. Coba saya tanya sekali ya. Sebutkan apa yang dimaksud as-sabiqunal awwalun. Ya Pak. Ya monggo. Orang yang pertama kali masuk Islam. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya pertanyaan berikut. Sebutkan contoh dari as-sabiqunal awwalun. Saya Pak. Oh iya monggo. Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke. Alhamdulillah di persepsi kalian bisa semua meskipun hanya 2 pertanyaan saja.
kita kembali ke materi pada hari ini, yaitu dakwah Nabi di Madinah. Coba semua bukunya dibuka. Dakwah Nabi di Madinah. Sudah ketemu? Halaman 31. Dakwah Nabi di Madinah. Dalam hal ini tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi penutup, ya. Nabi membangun Masjid Quba di Madinah sebagai salah satu strategi dakwah beliau. Selain digunakan untuk ibadah, masjid pada zaman Nabi berfungsi sebagai tempat pertemuan, memutuskan perkara, media dakwah, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Sesekali melirik buku kalian, langkah-langkah awal Nabi waktu di Madinah, itu ya. Ya, di dalamnya ada pembangunan masjid sebagai pusat dakwah dan mempersaudarakan kaum muslimin, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Ya, dibaca pelan-pelan dulu, jangan terburu-buru, yang penting paham. Yang kedua, di situ ada juga langkah-langkah Nabi membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Itu ya. Bapak tunggu membaca sampai selesai. Mari kita lihat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar berikut ini. Kompetensi inti ini yang ketiga, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Pada kompetensi dasar yang sebelah kanan ini 3.3, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berikutnya, menganalisis sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Yang inti nomor 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Tuh ya. Sedangkan di kompetensi dasar ini, yang dua dari bawah ini, merekonstruksi strategi dakwah Nabi di Madinah. Selanjutnya, mengidentifikasi langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Ini demikian KI-KD-nya. Dakwah Nabi di Madinah. Selanjutnya saya tunjuk Nanda Diva untuk membaca. Ayo Mbak Diva dibaca. Hijrah secara bahasa memiliki makna pindah tempat.
Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan. Selanjutnya pada subbab berikutnya Nanda Dewi dibaca. Perjanjian Hudaybiyah datanglah 6 orang Yasrib dari kabilah Quraish ke Makkah pada tahun 6020 Masehi untuk menunaikan haji Rasulullah SAW. Selanjutnya anak, mari kita lihat pembelajaran lewat media proyektor ya. Tolong perhatian sungguh-sungguh untuk melihat di layar LCD ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Al-Islam kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Rasulullah selama periode di Madinah. Baik yang diridai Allah. Hijrah juga diartikan berpindah dari suatu negeri yang adapun tujuan dari pelaksanaan hijrah yaitu satu, menyelamatkan diri dan agar umat Islam terhindar dari tekanan, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga bisa meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan mendidikan agama Islam. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga bisa meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan meninggikan agama Islam. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Adapun materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Madinah ini adalah ajaran-ajaran Islam tentang masalah sosial masyarakat. Di antara pokok-pokok materi dakwah tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan syariah seperti sholat, puasa, zakat, muamalah, dan lain sebagainya. Objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, orang-orang musyrik Madinah yang tidak mau beriman kepada dakwah beliau, orang-orang Yahudi yang mendiami kota Madinah, dan para penduduk di luar kota Madinah, baik yang termasuk bangsa Arab maupun yang bukan Arab. Mengapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Sesuai firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah berislam, yaitu tujuannya agar mereka mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu agar mereka bersimpati dan bersedia menerima Islam sebagai agamanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur yang diridhai Allah, Rasul melakukan beberapa usaha untuk mewujudkannya. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Beliau membeli tanah dari 2 anak yatim, yang mana tanah ini dipilih dengan cara melepaskan onta beliau. Di mana onta itu berhenti, maka tanah itu yang akan dibeli.
Kemudian masjid itu dibangun untuk tempat ibadah, menjadi sekolah bagi orang muslim, kemudian sebagai balai pertemuan, tempat untuk mempersatukan kaum muslim, tempat untuk mengatur segala urusan, dan menjalankan roda pemerintahannya. Di samping itu, sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin miskin dan yang belum berkeluarga. Yang kedua yaitu mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik, yang mana sekitar 90 orang yang dipersaudarakan, separuh dari muhajirin dan separuhnya lagi dari ansor. Contoh yang dipersaudarakan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian dengan pihak Yahudi. Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yakni umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Maka beliau merasa perlu membuat perjanjian dengan penduduk non-muslim yang berada di Madinah. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan serta tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Namun perjanjian ini akhirnya terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi. Setelah Islam berkembang luas di Madinah, orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin bertambah marah dan tidak suka terhadap Islam. Mereka berusaha menghalangi orang Madinah yang mau masuk Islam. Bahkan mereka meminta Rasulullah dan kaum muhajirin yang ada di sana untuk diusir. Jika mereka tidak mau mengusir, maka mereka diancam akan diserang. Untuk menghadapi hal yang demikian, Allah kemudian mengizinkan Rasul dan pengikutnya untuk berperang. Peperangan yang dilakukan Rasul dan pengikutnya bukan semata keuntungan duniawi ataupun melakukan penjajahan, tetapi tujuannya yaitu membela diri, kehormatan, serta harta. Kemudian menjamin kelancaran dakwah serta memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masuk Islam dan memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh orang-orang yang benci dan membenci Islam. Berikut adalah beberapa peperangan yang terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Tahun 3 Hijriah, kemudian tahun 3 sampai 5 Hijriah, tahun 6 sampai 9 Hijriah. Di antara peperangan besar yang pernah dihadapi oleh umat Islam diantaranya yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Orang muslim saat itu terdiri dari 313 orang, sedangkan orang kaum kafir yaitu 1000 orang. Dalam peperangan ini 14 muslim gugur, 70 orang kafir tewas dan 70 lainnya menjadi tawanan. Panglima perang kaum kafir Quraisy tewas, diantaranya yaitu Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Perang ini terjadi di Bukit Uhud dan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal 3 Hijriah atau bertepatan tahun 625 Masehi. Orang muslimin 700 dapat memukul mundur lawan orang kafir yang berjumlah 3000 pasukan unta
200 pasukan kuda, dan bahkan 700 orang di antara mereka memakai baju besi, yang mana orang kafir ini dipimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ketika Islam menang, kemudian pasukan musuh mundur, orang-orang Islam yang berada di pasukan pemanah di bukit Uhud meninggalkan pos mereka karena tergiur dengan harta peninggalan musuh. Mereka lupa akan pesan Rasul untuk tidak meninggalkan pos, dan mereka sibuk mengambil harta rampasan itu. Kemudian Khalid bin Walid melihat keadaan seperti ini, kemudian melancarkan serangan balik, sehingga orang muslim kemudian kocar-kacir hingga terbunuhlah paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Khandaq disebut juga perang Parit atau perang Ahzab. Ahzab karena adanya kaum kafir yang bersekutu untuk menyerang kaum muslimin. Orang-orang muslim membuat parit pertahanan di bagian luar kota sepanjang 5 km atas usulan Salman Al-Farisi. Perang ini terjadi pada hari Selasa 8 Dzulhijjah tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang Yahudi yang berjumlah 10.000 orang mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit tersebut. Pengepungan ini cukup membuat masyarakat Madinah menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar menjadi terputus. Suasana kritis ini diperparah dengan adanya pengkhianatan orang-orang Yahudi Madinah, yakni dari Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad. Namun kemudian pertolongan Allah datang dan menyelamatkan kaum muslimin, yang mana pada akhirnya para pengkhianat dari Bani Quraisyah dan Yahudi dijatuhi hukuman mati. Mungkin kalian ada yang ingat Fathul Makkah, yang mana ini pelajaran kelas 5. Fathul Makkah terjadi pada 11 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah beserta 10.000 kaum muslimin mengambil Makkah kembali dari orang-orang kafir, dibantu kaum Aslam, kaum Kifar, Hazinah, dan Jahil. Rasulullah membagi menjadi 2 pasukan, dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi dipimpin oleh Rasulullah, dataran rendah oleh Khalid. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid kemudian mendapatkan sedikit rintangan dari Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah. Namun Rasulullah dapat memasuki Makkah. Video telah selesai. Kira-kira ceritanya bagus tidak tadi? Ya, saya tidak sekedar melihat video saja, tapi diterapkan, diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari saya semuanya. Berikutnya tugas kita melihat ke layar proyektor, ya, bisa dilihat di depan. Itu nanti sampai ada tugas, ya, tugas-tugas mengisi soal-soal yang nanti saya bagikan lewat proyektor nanti untuk membuat diskusi. Jadi di dalam diskusi sama nanti ada persoalan permasalahan, dipecahkan menjadi satu kelompok. Nanti siapa wakilnya yang suaranya lantang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Begitu ya? Siap? Dibagi 8 kelompok, ya. Jadi kurang lebih masing-masing anak satu kelompok itu 4 anak, ya. Diskusi dengan kelompoknya, coba dilirik layar monitor, ya, proyektornya.
itu ada tugas-tugas sampean ya. Tugasnya intinya diskusi untuk memecahkan soal-soal tersebut, didiskusikan gimana ya. Masing-masing kelompok bisa ada kesempatan bertanya. Silakan bertanya. Terus selanjutnya setelah bertanya dijawab Pak Agus atau dijawab teman-teman, nanti baru menyimpulkan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, ini pertanyaan demikian saya lemparkan ke kelompok lain. Sebisanya, bisa angkat tangan dijawab sebisanya. Nanti Pak Agus melengkapi. Begitu ya? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membantu menjawab kelompok 3? Oh ya, monggo. Karena Nabi tidak sendirian bersama para sahabatnya yang berjuang syiar Islam. Jadi seolah-olah itu menguji hambanya untuk kuat di awal-awal di sebagai tujuan hijrah. Ini ada pertanyaan dari temanmu ya, dari kelompok terakhir, kelompok 8. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Siapa bisa? Karena Madinah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Berikutnya, para suku di sana telah menerima ajaran Islam. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, waktu sudah cukup untuk diskusi. Saya harap perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas ya. Hasil kesimpulan dari kelompok tadi dibaca atau diterangkan yang mewakilnya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Mendirikan masjid. Strategi pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Saya Alfi, saya dari kelompok 8 menyimpulkan demikian. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Alhamdulillah, tahap demi tahap telah kita lampaui ya. Ini terakhir sekali kita nulis yang Bapak bagikan tadi, semacam angket pertanyaan. Ini nanti tolong dikumpulkan ke ketua kelas, nanti saya ambilnya. Oke. Untuk paling akhir sekali, mungkin anak-anak ada yang ditanyakan. Loh. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, awal dari akhir mungkin ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.